Berarti memang harus tahu orang yang tepat untuk bercerita. Tiba-tiba Aku lagi ranum-ranumnya Danar. 2 tahun, lo kan 18 tahun ya. Makanya gue harus nanya lagi yang mana yang lo cerita ya. Oh iya sorry banget gue lupa gitu. Karena itu bagian dari diri gue ngelepas itu. Yes. Biar gak kepikiran. Realita itu tuh benar-benar nggak mau kita hadepin. Permasalahan yang paling banyak dari orang dewasa yang mungkin bisa membuat kita kaget tuh apa sih Mas Diki? Kaget ya, kagetnya. Iya kan kalau misalnya yang kayak permasalahan yang kayak tadi kita cerita kan mungkin udah biasa gitu. Tapi kalau yang sebenarnya banyak nih di luar sana orang tuh yang kayak gini gitu. Itu yang kamu temuin dari klien-klien kamu apa? Sebenarnya agak susah ya karena mungkin karena aku terbiasa ketemu sama orang-orang kayak gitu, jadi aku tidak merasa ada sesuatu lagi yang aneh gitu. Oh iya. Tapi aku bertanya deh Mas, kalau misalnya psikolog itu kan gini, orang tuh mendengarkan itu kan menjadi tempat sampah, Ya. menjadi residu untuk diri sendiri. Bahkan tuh kadang suka kayak memikirkan lagi orang ini tuh kenapa, aduh kasihan banget orang itu. Apalagi kalau psikolog kan pasti akan assessment kan. Ya. Seorang psikolog akan ngapain ketika udah terlalu overload dengan cerita orang-orang? Kami punya cara self care. Jadi apa namanya, kita juga kan kalau misalnya kita kerja gitu, kita kan kadang-kadang capek banget gitu. Betul. Ya, makanya emang penting banget untuk kita tuh self care. Dan psikolog itu punya cara self care sendiri-sendiri gitu. Contoh, udah pernah denger ini nggak? Ada konsep beberapa jenis istirahat. Kalau Kak Alfi Kadana pernah denger kan? Belum ya? Apa itu? Jadi sebenarnya beristirahat itu tidak hanya istirahat yang sifatnya fisik. Misalnya kita capek terus kita tidur gitu. Tapi kalau istirahat fisik, kadang-kadang emosionalnya kan nggak jadi istirahat. Betul. Nah, maka ada cara-cara bagaimana kita itu istirahat emosional. Contohnya adalah cerita sama teman, atau kemudian kita itu tuh tarik nafas dulu, breathing dulu gitu. Terus kemudian kita relaksasi yang lain, tapi tugasnya adalah supaya beban emosionalnya berkurang. Ada caranya kami gitu. Beban emosionalnya berkurang. Oke. Gitu. Berarti memang harus tahu orang yang tepat untuk bercerita. Kalau misalnya itu ya, itu kan nggak semua orang sebenarnya tepat untuk bercerita gitu. Kalau kami psikolog kan kami secara profesional dididik untuk itu, gitu ya, supaya kemudian jadi tempat bercerita yang baik. Tapi kadang-kadang kalau misalnya kita sama temen atau sama pacar, pernah nggak sih ngomong sama orang terdekat kita terus kita malah jadi tambah jengkel gitu? Pernah. Gitu kan ya. Betul. Makanya memang kalau misalnya tempat cerita emang harus ada yang kayaknya tuh pas buat kita ya, benar-benar bisa paham, non judgmental, yang bisa terbuka juga gitu, sebenarnya. Iya sih bener. Iya sih. Itu kayaknya cuman kita yang tahu sebenarnya ya caranya ya. Sebenarnya sih. Kayak gimana caranya kita bisa dapetin kayak ngeriset mood kita aja tuh kadang kita yang tahu tuh caranya. Sama kan ada juga orang-orang yang akhirnya nggak tahu ya, nggak bisa dibilang ini tuh buruk karena itu adalah pilihan orang lain gitu kan. Maksudnya kayak ada ketika gue lagi stres, ujung-ujungnya minum mabuk-mabukan dan segala macam. Astagfirullahaladzim, Gak baik itu kan Danar. ada orang yang seperti itu. Danar kayak gitu Gue nggak ternyata bilang ya. lo, Vi. Memang aku. Gak tahu kan ada yang kayak gitu juga kan. Coping mechanism orang tuh beda-beda. Cuma kayak gak tahu lagi ya kayak gimana ya bicara untuk mengingatkan orang untuk kayaknya bukan itu di coping mechanism yang bisa lo lakuin gitu. Kalau misalnya ngomong ini sebenarnya adalah kita akan membahas mengenai bagaimana kita menjadi teman yang sensitif atau teman yang peduli. Gitu. Jadi kalau misalnya kita udah sadar nih dia mabok lebih sering daripada biasanya gitu. Kita kan bisa juga untuk ketemu sama dia kayak ada apa nih gitu. Lu gimana hidupnya terakhir gitu. Jadi kita mungkin tuh ada pembahasannya lebih kepada gimana kita supportingnya gitu. I see. Kalau misalnya sesekali mabok gitu kan ya, meskipun kita tahu bahwa mungkin itu tuh berbahaya buat kita asal di tempat yang tepat dan tidak selalu, ya mungkin sesekali itu yang dibutuhkan. Jangan gitu. selalu Nar, udah gue bilang. Iya benar juga sih. Gue tuh ini coping mekanismeku lupa sama menguliti jari tangan, kaki dan bibir. Ada juga nih tadi Ma Edon bilang katanya suka titilin kuku kaki kelingking sampai berdarah kering gitu, dari iseng malah jadi kelainan bukan sih katanya gitu. I see. Yeah. Terus nih Nova juga bagus nih, nanti kita jawab on air ya Nova ya pertanyaannya. Trauma yang ganggu produktivitas gimana ya caranya biar kembali semangat, termotivasi sama krias gitu. Terus ada Bagong Saputra nih bilang katanya hello from Portugal tapi pornya dihilangin jadi tinggal Tugal. Aduh. Tegal ya. Lah inyong bae Yang baik. Kalau ada yang mau tanya-tanya lagi tuh kayak Nova tuh, mumpung ada psikolog ya. Kita kalau misalnya ngobrol sama psikolog bayar. Biasa aja tidak gratis. Apalagi sekarang kita bisa ngobrol. Itu kan. Luar biasa. Gratis pertanyaannya.
Tapi aku tuh termasuk orang yang open banget sama psikolog sih. Termasuk anakku yang sekarang nih, maksudnya anakku kan 5 tahun. Dia sebelum masuk TK aja aku masukin psikolog dulu. Jadi kayak yang ke psikolog sebenarnya aku. Aku nanya, tapi aku datangnya ke psikolog yang memang dia klinis anak dan ngerti soal pendidikan juga gitu. Dan aku emang nyari yang kayak ibu dan punya anak juga gitu. Karena kayak aku pengen tahu POV dari ibu lain yang tapi dia juga bisa ngasih solusi gitu. Terus dia ngasih tahu kayak sekolah tuh harusnya gini gitu. Oh, that's wonderful. Soalnya aku tuh kayak bingung kan, aku ya namanya jadi orang tua itu kan selalu jadi kali pertama gitu. Ya kan namanya juga anak pertama. Gitu. Gak ada sekolahnya, aku nggak ngerti kayak gimana ya. Dulu nyokap gue tuh mikirnya kayak ya udah sekolah negeri dekat rumah. Tapi kan pulang-pulang ngomongnya anjay. Gitu. Sekarang kan. Anjaynya gimana? Aku tadi mewing nyampe rumah. Good Reset bersama Hati Plong bakal balik lagi. Jangan kemana-mana ya, good friend. Bikin mood hari Senin lo jadi good di Mood Reset bersama Hati Plong. Let's go! Let's go! Bagaimana so far ada yang tertrigger teman-teman? Boleh. Boleh dong, boleh. Terima kasih. Nih Yonik nanya, izin gitu. bertanya pasien dengan, kalau pasien tuh jatuhnya ini nggak sih lebih ke psikiater, beda sama psikolog. Tapi ada, setahu aku ya ini cemil ya, correct me if I'm wrong. Jadi ketika kita punya kayaknya kita punya trauma atau punya masalah atau punya apa gitu harus ke psikolog dulu kan baru di refer ke psikiater atau bisa langsung ke psikiater aja? Sebenarnya kita bisa ke psikiater kalau misalnya kita sadar bahwa ini tuh udah ganggu banget, udah benar-benar nggak bisa tidur sama sekali. Contohnya udah moodnya itu naik turun banget. Ke psikiater dulu nggak apa-apa juga sampai nanti udah lebih stabilize baru ke kami gitu. Mas aku tuh lagi ngerasa sekarang tuh hormonku tuh imbalance. Sebenarnya sih hormon imbalance itu kan adalah sebuah momen yang kayak ibaratnya harus kayak psikolog itu tuh bisa ngebantu gak sih? Kayak ketika kayak kadang-kadang moodnya oke, kadang-kadang moodnya gimana. Tiba-tiba split of second kayak gue butuh ashwagandha gue nih kayaknya nih gitu-gitu. Tiba-tiba sound healing. Nggak ada Z sound healing. Gue gak pernah karaokean, Ces. Sound healing iya. Itu gimana tuh Mas? Ya ini sebenarnya kadang-kadang orang itu ngomong tentang psikologi seolah-olah itu tuh cuma ngomongin tentang pikiran. Padahal kan kita tahu juga ya pikiran dan badan itu nggak lepas. Gitu. Jadi sebenarnya kita sebagai psikolog itu juga kita bisa bantu untuk mengembangkan strategi coping yang lebih sehat. Jadi terus hormonalnya lebih balance juga gitu. Atau kalau kita kondisi di mana hormonnya imbalance, gimana caranya kita bisa mengelola perasaan kita saat terjadi hormonal imbalance itu. Jadi bisa goes both ways sebenarnya gitu. Jujur susah. Iya loh, gue kayak ini apa karena udah makin tua ya jadi mikirnya kayak hormon imbalance ini nih bener-bener real loh dirasanya. Gak tahu sih Mas kayak Mas tiba-tiba Lu lagi ranum-ranumnya Danar. 2 tahun, 18 tahun ya. Lu berhasil balik mungkin hormonnya kemarin ngobrol sama temen, karena temen ada yang baru datang dari Belgia kan ngomong gitu kayak gak tau gue kemarin lagi sering brain fog itu hormonal imbalance Nar. Oke. Ya, makanya dari mencoba untuk kayak self diagnose mungkin ini hormonal imbalance. Daripada self diagnose mari kita ke profesional. Ya. Benar sih. Iya. Gue tuh kayak kalau ketemu psikolog lebih suka ketemu. Gak suka online. Beda online. Iya beda-beda. Beda Mas, online tuh kayak gue kalau masalahnya yang maksudnya gue ngerasa nggak terlalu berat gitu, maksudnya kayak bukan nggak terlalu berat semua sih yang gue kasih psikolog, tapi maksudnya kayak gue tuh terlalu malu untuk ngomongnya gitu. Nah itu tuh gue lebih baik online. Ini gue mulai lagi nih, gue setiap ketemu psikolog pasti gue ngobrolnya begini. Ini gue mengulangi kayak makanya tapi nggak tahu kenapa gitu, karena kalau tatap-tatapan yang mata gitu gue kadang kayak malah jadi bingung. Padahal kerjanya ketemu orang. Gue kalau sekarang ngobrol bisa kan, gue eye to eye, tapi kalau sama psikolog gue nggak berani eye to eye. Karena tahu. Tapi kan vulnerable gitu gak sih Kak? Kenapa? Karena kita vulnerable, kita kan jadinya gak bisa dilihat dalam ketelanjangan gitu. Bener. Gitu gak sih? Bener, karena kayak gue ngerasanya dia bisa tahu semuanya, bisa apa gitu. Jadi kayak dapat dikuliti ya.
Make sense. Soalnya kulitku crispy enak. Rambat. Ada KFC. Gitu ceritanya. Mau tanya hubungan rumah tangga boleh nggak sih? Kayaknya kita fokus ke trauma dulu karena nanti kan kita akan ada next sessionnya, insya Allah. Iya, jadi nanti kalau yang spesifik ke rumah tangga mungkin di next session kali ya Awan ya. Nih nanti kita jawab ya karena dari kecil terbiasa apa-apa sendiri jadi takut minta tolong tuh. Kak kalau jadi orang yang gak enakan sama orang dan gak mau jadi beban itu trauma juga gak sih? Nah kita nanti bahas ya Bayu sama Chandra ya di on air. Gitu. Yang temen aku psikolog tuh pernah ngomong katanya lo tuh jangan cuman ke dokter gigi 6 bulan sekali, lo tuh juga harus checking psikologis lo beberapa waktu sekali. Nah itu baiknya tuh berapa lama sih? Ya kalau misalnya mau dibuat rutin kayak tadi 6 bulan sekali juga boleh sebenarnya gitu. Jadi baiknya itu lebih kepada ini adalah bentuk self care kita kan untuk pergi ke psikolog dan unloading emosional kita gitu. Jadi boleh tergantung kebutuhan aja mau. Karena kalau kayak kita nih kerjaannya itu kan nggak bisa nunjukin perasaan asli kita di depan orang kan, gitu. Jadi bahkan ada istilah di dalam dunia broadcast tuh smile behind the mask. Oh. Karena mau lo sakit, mau lo udah kayak, tapi kan Fake it kalau until you make it. iya itu tuh kalau misalnya di depan orang tuh harus kayak, iya halo gitu-gitu. Padahal mungkin di dalam mental kita nggak siap, gitu. Dan itu tuh kadang bikin berat lah. Ya pasti sih. Gitu. Nah itu dirilisnya tuh di psikolog kalau aku. Benar. Karena kalau di temen kan kadang gini, ada satu momen di mana waktu percintaan nih ya, zaman-zaman belum nikah, itu tuh aku sampai malas cerita sama temen, gara-gara kalau cerita sama temen tuh pasti ditunjukkan kayak pointing, lu sih gitu kan. Nah akhirnya kan capek sendiri, ternyata yang gue butuhin adalah pendengar, bukan pemberi saran. Ternyata gitu. Ya mendengarkan ke salah satu kebutuhan kita juga gitu ya sebenarnya. Padahal orang mikirnya kayak lu kan penyiar punya pendengar. Iya betul. Namun kan yang bukan pendengar pribadi yang gitu-gitu. iya bener gitu deh. Yes. Ya menarik sih. Yang lain yang mau tanya-tanya yuk boleh banget mampir ke TikTok. Silakan ya di TikTok juga kalau misalnya ada yang punya pengalaman-pengalaman tersendiri, trauma-trauma. Nih aku mau sapa-sapa ada Nona Manis, ada Dennis, ada Kaji Safri, ada Alkorni, terus ada Didik, ada Lili, Ariel. Halo semuanya, Ardi. Ardi ada cerita nggak Ardi? Atau siapa lagi nih? Maedon tadi udah. Masuk yuk. Mood Reset bersama Hati Plong bakal balik lagi. Jangan kemana-mana ya, good friend. Bikin mood hari Senin lo jadi good di Mood Reset bersama Hati Plong. Let's go! Mas Diki awal pengen jadi psikolog karena apa Mas? Karena luka masa lalu. Lukalah yang membawamu mencapai cita-citamu. Oh iya. Yes. Tuh kan ternyata kalau misalnya trauma tuh ditangani dengan baik bisa jadi potensi loh. Karena kan kalau misalnya kita tahu rasanya terluka, berarti kita bisa untuk menampung luka orang lain, kah? Dulu kan aku punya satu segmen ya, kayak curhat-curhatan. Mungkin karena terlalu overwhelmed gitu ya mendengar curhatan orangnya. Aku jerawatan parah banget. Oh, stres banget. Nggak merasa stres, cuma kayak tiba-tiba kayak jerawatnya tuh, wah gila banget. Jerawatannya gila parah banget. Ketemu sama temen yang psikolog kayak, lo tuh kalau misalnya dengar curhatan sama orang, jangan kebawa sama diri lo sendiri. Udah lepasin lagi gitu. Kan kadang suka susah juga ya Mas, kayak kita mau ngasih respon sama orang kayak orang curhat sama kita mau ngasih respon, kan pasti kan kita mikir kan. Iya betul. Memikirkan apa yang mesti gue respon ke orang ini dan segala macam, orang ini takut ke tersinggung nggak dengan omongan kita dan segala macamnya. Sampai kayak tuh temanku ya psikolog gini, lu nih gara-gara Gue kayak gitu tau dulu mikirin banget urusan orang. Kayak temen gue tuh kalau cerita tuh gue kayak bener-bener masuk ke dalam hidupnya dia, ngerasain sakitnya. Sampai akhirnya gue sekarang kalau misalnya lo cerita gitu ya, gue tuh mencoba kayak ngerilis itu, makanya beberapa cerita justru gue besoknya tuh lupa.
Oh. Makanya gue harus nanya lagi yang mana yang lo cerita ya. Oh iya sorry banget gue lupa gitu. Karena itu bagian dari diri gue ngelepas itu. Yes. Biar gak kepikiran. Kayak gue masih belum bisa kayak gitu tapi karena maksudnya gue kan dengar cerita orang yang dari orang yang tidak gue kenal kan. Terus kayak gue tidak mendalami apa yang ada dalam perasaan lo dan gue tidak ada di dalam I'm not put my shoes I'm not put my feet on your shoes tuh rasanya kayak jadi terlalu gampang gitu. Terus temen gue bilang kayak nggak usah segitunya banget ya, lo stop ya di situ ya. Terlalu maksimal ya jadi temen ya. Terlalu maksimal ya untuk lo mendengarkan curhatan dari apa namanya dari pendengar gitu. Ya walaupun balik lagi ya sebenarnya kan kayak pingin memberikan yang terbaik, cuma kayak jangan rusak diri lo sendiri. Mood Reset bersama Hati Plong bakal balik lagi. Jangan kemana-mana ya, good friend. Bikin mood hari Senin lo jadi good di Mood Reset bersama Hati Plong. Let's go! Let's go! Tapi bisa jadi anaknya itu juga punya trauma di rumah gak sih? Karena kan ada beberapa yang kayak gak usah jauh-jauh kalau kita nonton petualangan Sherina deh. Sebenarnya kan Sadam anak mami gitu. Tapi dia mau mencoba kayak coping mechanism dia adalah kayak gue harus kuat di depan orang gitu. Ya itu akhirnya dia jadi membuli. Fight response. Fight response ya. Iya. Kalau flight itu tuh lebih kepada bodo amat gitu ya mas ya. Kadang-kadang flight itu juga muncul dari kita itu nggak mau dengerin stonewalling bahasa anak zaman sekarang. Stonewalling. Misalnya kayak kita ada sesuatu yang bikin trauma gitu kan ya, atau trigger gitu kan, terus kemudian kita udah tiba-tiba lost aja, lupa aja. Gitu itu juga bisa. Pernah ketemu nggak sama orang kayak gitu? Kayak apa namanya? Lu ingat gak sih waktu kemarin kita tuh habis gini terus oh emang iya ya gitu. Ada juga yang kayak gitu. Itu kita sebut dengan disosiasi. Jadi nggak cuman apa namanya kita tuh aktif menghindari situasi ya, misalnya kayak oh ya ternyata tuh si kafe yang itu tuh keinget banget sama break upku gitu kan, terus kita nggak mau ke situ gitu. Nggak cuman itu flight response, tapi bisa juga kita benar-benar secara otaknya mundur, kita udah nggak mau ngadepin realita itu tuh benar-benar nggak mau kita hadepin, jadinya split. Kalau lagi parah nanti jadinya adalah gangguan kepribadian yang apa ada banyak tuh kepribadiannya, sorry. Si Split. Gangguan kepribadian. Kayak film Split. Iya, kayak film itu Split. bagus banget loh, sumpah. I love that film. Iya kan ya. Keren banget. Itu nanti bisa jadi itu gangguan disosiasi identitas di ID gitu namanya, dissociative identity disorder, itu juga bisa. Iya sih. Aku termasuk orang yang cukup flight orangnya, kayak males. Kalau kitanya sendiri nggak mau, misalnya kayak ada satu orang nih yang bikin luka batin ke kita. Tapi kayak kan biasanya how to release the emotion itu kan dengan maafin orangnya kayak gitu kan biasanya kalau psikolog. Nah kalau misalnya dari akunya nggak mau ke psikolog ngomongin dia tapi nggak mau maafin dia gimana? Kalau sabar ya. Emotion, energy, emotion. Nggak sih itu dari itu soalnya dari keluarga sendiri, maksudnya kayak dari tante gue. I see. Itu. Kalau aku tahu cerita ini. Psikolog, aku tidak akan meminta untuk memaafkan bahkan. Memaafkan itu proses yang nggak bisa kita ngomong maafin ya terus jadi maafin gitu, nggak gitu. Kadang-kadang itu tuh kita perlu uncover dulu sebenarnya emosi-emosinya apa aja. Mungkin ada kemarahan, mungkin ada pengkhianatan, mungkin ada ngerasa kayak pengen banting nih orang gitu. Ya, itu yang harus kita proses dulu malah justru. Itu HSP apa sih? HSP dan Highly sensitive person. Oh. Orang yang lebih dan empath lebih rentan trauma. Emang iya mas? Karena mereka itu tuh kulit emosionalnya lebih tipis, jadi lebih gampang terluka. Ada orang yang kalau misalnya kebentur itu tuh juga kan nggak kenapa-kenapa, tapi ada yang langsung biru gitu kan ya. Nah HSP itu tuh seperti itu tapi emosional. Dan apakah lebih rentan terhadap trauma gitu kan ya? Memang lebih rentan terhadap luka. Kalau kita nggak punya skill yang cukup, jadi trauma bisa. Mood Reset bersama Hati Plong bakal balik lagi. Jangan kemana-mana ya, good friend.
Bikin mood hari Senin lo jadi good di Mood Reset bersama Hati Plong. Let's go! Oke, jadi untuk good friends, kita tidak bisa memilih. Ini dia word of the day hari ini. Luka, tapi kita bisa untuk selalu tumbuh dari luka kita. Mungkin itu. Wah, kita bisa tumbuh dari luka kita. Jadi kita pupuk bersama-sama, tapi bukan traumanya yang dipupuk ya. Justru kita gimana caranya memiliki habit yang baik, yang asalnya mungkin dari luka yang pernah kita rasain. Itu dia. Terima kasih banyak Mas Diki. Terima kasih, thank you for having me. Thank you banget Mas Diki, bertumbuh dengan lebih baik sama seperti Hati Plong yang akhirnya membuat kita lebih bertumbuh lagi ke depannya. Luar biasa happy banget rasanya ngobrol-ngobrol ini ya Vi ya. Iya, seru banget. Diulang lagi minggu depan. Mood Reset bersama Hati Plong bakal balik lagi. Jangan kemana-mana ya good friend. Mood Reset bersama Hati Plong cuma di Delta FM Hits Trainer.